soal dan itu sangat ilmiah karena review data kontemporer, kemudian basis teori konsepnya, kemudian data terkininya, dan itu meskipun yang dimasukin fishbowl itu 18 pertanyaan dengan durasi kalau dibaca itu 20 detik, yakinlah setiap satu pertanyaan itu ada 2-3 halaman analisisnya tuh. Jadi tentu harapannya begini. Debat cawapres besok yang kedua ya tanggal 22 Desember itu harus dipersiapkan oleh masing-masing pasangan calon, tidak hanya normatif melainkan memverifikasi program yang ditawarkan sebagai implementasi atau breakdown strategi dari visi misi program itu dengan basis data, karena data itulah yang menurut saya akan menguatkan argumentasi. Kalau kemudian argumentasi tanpa ditopang oleh data, maka menjadi normatif. Cawapres siapapun yang besok misalnya berdebat itu bisa masuk ke basis data untuk menopang argumentasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kemudian di forum debat itu pasangan yang hadir, entah itu kalau besok kan cawapres berarti capresnya, itu jangan menstimulasi dengan gestur ya yang kira-kira bisa memprovokasi atau kecenderungannya itu tidak simpatik. Kenapa? Karena kan mereka jadi role model nih, mereka jadi orang yang disorot oleh hampir seluruh mata telinga media gitu. Maka kemudian butuh yang disebut dengan influence yang positif. Kenapa? Di debat itu kan yang diadu gagasan pikiran, jangan ekspresi gestur yang kira-kira bisa memprovokasi. Itu yang kedua catatannya. Kemudian catatan ketiga gini, selama perdebatan itu bagus meneruskan apa yang sudah bagus di debat pertama kemarin. Kan sudah mulai ada kemauan untuk attacking statement ya. Dalam dimensi debat modern itu kan retorika etos patos logos itu. Logos kan harus basis ilmiah, argumen. Ya kan? Nah, itu dialektika. Jadi kalau kemudian dialektika itu pasti ada tesis, ada antitesis. Satu hal yang lumrah. Jadi kalau misalnya debat tanpa ada dialektika, rasanya debat itu kualitasnya berkurang. Kenapa? Dengan dialektika ada verifikasi kebetulan, ada verifikasi data. Kemarin sebenarnya udah mulai masuk ke situ. Ya kan, mulai dari segmen 2-3 pertanyaan panelis kan udah saling membuka pernyataan yang memverifikasi gagasan pikiran orang lain. Nah, kemudian 4-5 itu juga saya lihat sudah mulai bagus. Tinggal di debat cawapres jangan kemudian balik ke debat normatif. Kan nggak apa-apa kampanye itu menyerang tuh nggak apa-apa, yang penting basisnya itu data. Jangan cuma isu rumor gosip. Kalau itu masuknya black campaign. Tapi kalau negatif campaign dengan menyerang data itu sangat lumrah, dan jangan baperan. Karena kalau misalnya baperan itu merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena kan disorot kamera, setiap gerak-gerik dari si capres itu persekian detik, persekian menitnya akan ke-record, dan itu akan dipotong, diamplifikasi di sosial media. Kan bagian-bagian yang pasti bisa kemudian menarik minat netizen itu yang ditampilin di sosial media, kan begitu. Maka tentu butuh yang disebut dengan kemauan dan kemampuan untuk menyodorkan data, argumen, sekaligus manajemen forum. Kan manajemen forum tuh satu skill sendiri dalam debat. Ya, misalnya dibutuhin CPM itu Communication of Privacy Management. Kapan membuka, kapan menutup. Jangan kemudian gestur yang seolah-olah merendahkan, ya. Jangan kemudian muncul gestur yang merendahkan atau mendowngrade ya personal. Itu akan merugikan, akan backfire ke diri si kandidat, karena akan dikesankan merendahkan
kandidat lawan. Fokusnya itu pada substansi. Ya, kalau misalnya gestur seolah-olah misalnya saya lebih senior atau gestur saya seolah-olah lebih punya pengalaman gitu ya. Dan hati-hati ketika misalnya cawapres ini kan selalu orang menganggap ada gap nih, antara yang muda Pak Gibran dengan bisa Pak Mahfud yang senior berpengalaman, kemudian juga ada Caimin. Nah, jangan sampai kemudian satu terlalu show up ya, kemudian satu terintimidasi gitu, sehingga kemudian bisa menyebabkan daya ungkit emotional appeal ya, sentuhan emosi dari empati publik ya. Atau sebaliknya, kedodorannya yang muda atas gagasan itu juga bisa merugikan. Kalau misalnya dia sudah diprediksi misalnya punya beberapa kelemahan dalam koherensi material, koherensi struktural, koherensi karakterologis itu dalam konteks narasi, maka dibutuhkan persiapan. Nah, maka poin penting bagi saya adalah coba lebih matang dalam kemudian membangun narasi-narasi publik, terutama pada saat debat. Ingat, undecided votersnya masih 28%, sehingga butuh yang disebut dengan bukan kepiawaian retorika aja, tapi juga substansi. Contoh misalnya, dalam Pilpres Amerika ada Sarah Palin dulu dengan John McCain.